Dahulu kala ada sebuah desa yang memiliki tanah yang sangat subur, dan desa tersebut bernama Desa Jirah yang masih termasuk dalam wilayah kerajaan Daha. Di desa tersebut hiduplah seorang janda tua yang bernama Kirangda dengan anak gadisnya yang bernama Ratna Manggali di sebuah pondok di ujung desa itu dan jauh dari penduduk lainnya. Kirangda ini dijuluki sebagai calon arang, di mana karena dia memiliki sifat yang kurang ramah dan selalu sinis kepada penduduk sekitar, sedangkan Ratna Manggali memiliki sifat yang bertolak belakang dengan ibunya itu, di mana Ratna Manggali adalah gadis yang cantik, baik dan ramah, namun karena sifat ibunya itu, sehingga banyak pria yang tidak berani mendekatinya. Kirangda ini mulai menyembah Dewi Durga semenjak kematian suaminya yang disebabkan oleh ilmu hitam, dan oleh karena itu dia menyembah Dewi Durga untuk memperoleh kesaktian dengan tujuan untuk balas dendam. Suatu hari ada seorang pemuda desa dari sebelah barat yang bernama Widyasta datang ke tempat Kirangda dengan tujuan untuk menyerahkan jimat dari Dewi Durga. Di sini Kirangda yang melihat Widyasta yang memiliki aliran yang sama dengannya itu mulai tertarik untuk menjadikannya sebagai menantu, dan oleh karena itu dia memperbolehkan Widyasta untuk tinggal beberapa hari di pondoknya. Seiring berjalannya waktu, Ratna Manggali dan Widyasta ini mulai dekat, dan kabar kedekatannya ini pun sampai ke pemuda-pemuda di desa, di mana para pemuda tersebut pun merasa tidak setuju karena mengetahui sifat asli Widyasta yang suka menggoda wanita. Suatu hari ketika Widyasta sedang mabok dan berjalan di sekitaran desa, dia kemudian menggoda seorang gadis yang ditemui itu, karena sifat Widyasta yang keterlaluan membuat gadis itu berteriak meminta tolong, dan para pemuda desa yang sudah dilanda amarah pun datang dan langsung memukul Widyasta. Di sini Widyasta pun menantang 1 lawan 1, namun ketika bertarung Widyasta ini menggunakan ilmu hitam yang membuat lawannya tewas terbakar, dan oleh karena itu semua pemuda langsung memukulnya hingga Widyasta tewas. Setelah itu Kirangda yang mendengar kabar tewasnya Widyasta ini pun menjadi sangat murka, di mana dia kemudian melakukan suatu ritual yang membuat dia berubah menjadi calon arang, dan menuju ke desa Jirah untuk menyebarkan wabah mematikan. Singkat cerita kerajaan Daha pun mendapatkan informasi tentang wabah yang menyerang desa Jirah, dan Raja Daha yang bernama Prabu Airlangga pun datang ke desa itu untuk melihat kondisi desa, dan didapati bahwa kondisi desa sangat memprihatinkan. Dan Sang Prabu pun mendapatkan informasi bahwa sumber masalah ini berasal dari Kirangda, dan oleh karena itu dia pun memanggil Kirangda untuk mengadilinya. Di sini Kirangda dan Ratna Manggali pun datang menghadap Sang Prabu, dan ketika ditanya tentang wabah itu, Kirangda menjawab bahwa warga desa pantas mendapatkan hukuman karena telah membunuh Widyasta dengan keji. Namun di sini Ratna Manggali kemudian menjelaskan bahwa perbuatan Widyasta juga tidak baik, di mana dia juga suka mabuk, menggoda wanita, bahkan dia juga membunuh salah satu warga desa dengan ilmu hitamnya itu, sehingga hal itu yang mengakibatkan insiden pemukulan Widyasta hingga tewas bisa terjadi. Mendengar itu, Kirangda merasa kecewa dan marah, di mana dengan ilmu hitamnya itu, dia membunuh salah satu prajurit Sang Prabu, dan setelah itu dia kemudian menyeret Ratna Manggali untuk pergi dari sana. Singkat cerita, Sang Prabu kemudian memutuskan untuk menghukum Kirangda dengan menghabisinya pada saat dia tertidur, di mana karena ketika dia tertidur, ilmu hitamnya itu tidak bekerja. Setelah itu Sang Prabu mengutus 2 orang untuk menyusup dan menghabisi Kirangda pada malam hari, namun aksi ini diketahui oleh Kirangda, di mana dia dengan wujud calon arang ini kemudian menghabisi kedua orang utusan itu, dan dia juga sempat menyerang istana yang menyebabkan beberapa prajurit tewas. Keesokan harinya, Sang Prabu akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada Empu Barada, di mana ketika Empu Barada yang sudah mendapatkan informasi tentang Kirangda ini, dia kemudian mengutus salah satu muridnya yang bernama Bahula untuk mendekati Ratna Manggali, di mana hal ini menurut Empu Barada bahwa apabila Bahula bisa menjadi menantu dari Kirangda ini, hati dari Kirangda akan melunak, dan dari sana Kirangda pasti mau mencabut mantra-mantranya dari desa Jirah. Singkat cerita ternyata Bahula berhasil mendapatkan hati dari Kirangda dan Ratna Manggali ini, sehingga Bahula pun akhirnya menikah dengan Ratna Manggali, dan di sisi lain Kirangda yang mulai bahagia atas pernikahan anaknya itu pun mulai melupakan dendamnya dengan warga desa Jirah. Mendengar kabar pernikahan Bahula dan Ratna Manggali ini, Empu Barada pun datang ke sana dengan tujuan untuk berkunjung, di mana Empu Barada pun disambut dengan baik oleh mereka. Di sini Empu Barada sering memberikan petuah kepada Kirangda untuk kembali ke jalan yang benar, dan seiring berjalannya waktu dengan bujukan dari Ratna Manggali untuk kembali ke jalan yang benar, akhirnya Kirangda pun memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar, di mana dia meminta Empu Barada untuk melakukan ritual dengan tujuan untuk mensucikan dirinya, dan Kirangda pun akhirnya mengakui semua dosanya itu. Singkat cerita ritual pensucian pun dilakukan di sebuah tanah lapang. Di tengah ritual itu, tiba-tiba tubuh Kirangda berubah menjadi calon arang, di mana calon arang ini marah karena tubuh yang dihuninya ini akan disucikan, sehingga dia kemudian menyerang Empu Barada. Sempat terjadi pertarungan sengit, namun di sini Empu Barada berhasil mengalahkan dan menghabisi calon arang ini, dan setelah itu, Empu Barada kemudian menghidupkan Kirangda kembali, namun kondisi fisik Kirangda ini sangat lemah, sehingga Kirangda kemudian meminta Empu Barada untuk mengakhiri hidupnya, dan atas permintaan itu, Empu Barada pun melanjutkan ritual tersebut,
di mana setelah ritual pensucian ini selesai, tubuh Kirangda pun terjatuh dan Kirangda pun meninggal dengan damai. Setelah itu, kutukan calon arang ini pun hilang, dan hujan pun turun membasahi desa Jirah, dan dalam sekejap desa Jirah pun kembali ke kondisi semula dengan tanah yang subur. Ratna Manggali awalnya sedih karena Kirangda meninggal, namun dia juga memahami apa yang terjadi, di mana dia kemudian melanjutkan hidupnya bersama Bahula, dan mereka pun hidup bahagia.